saat atau pertama kali saya kuliah, tentunya saya itu hanyalah mahasiswa biasa, masih sering menunda tugas. Oh, besok saya ada hari libur, saya mau mengerjakannya deh. Nah, pas hari libur itu, saya malah menunda waktu. Besok aja deh. Pas hari esok, besok lagi deh. Jadi biasanya itu saya ngerjain tugas itu akhirnya pas deadline-nya atau pas hari hanya. Seiring berjalan waktu, tentunya saya mengalami perubahan. Introspeksi diri, saya menyadari kalau hal-hal itu bukanlah hal yang baik. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Linto Lugu, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Nah, di video ini saya akan membagikan sebuah perjalanan penting, bukan tempat yang saya kunjungi, tapi ini tentang bagaimana saya itu berubah, berkembang seiring berjalan waktu secara pribadi ya, khususnya selama saya kuliah di Undira. Nah, jadi di saat atau pertama kali saya kuliah, tentunya saya itu hanyalah mahasiswa biasa yang tentunya dalam segi karakter, disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan saya masih belum terlalu memahaminya. Contohnya seperti menunda tugas, saya masih sering menunda tugas. Kalau contohnya dosen memberikan tugas nih, batas waktu 3 hari. Nah, kalau saya ada waktu luang, awal-awal pas dikasih dosen, saya udah memikirkan, oh besok saya ada hari libur, saya mau mengerjakannya deh. Nah, pas hari libur itu, saya malah menunda waktu. Besok aja deh. Pas hari esok, besok lagi deh. Jadi biasanya tuh saya ngerjain tugas itu akhirnya pas deadline-nya atau pas hari hanya. Jadi harus kayak panik dulu. Kadang saya tuh juga suka takut bicara depan umum, seperti masih grogi, gemetaran, public speaking saya masih kurang, dan dalam segi waktu tentu saya masih kurang dalam mengatur waktu dengan baik, khususnya dalam mengatur waktu untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Namun saya tidak seperti begitu saja. Seiring berjalan waktu tentunya saya mengalami perubahan karena saya itu introspeksi diri. Saya menyadari kalau hal-hal itu bukanlah hal yang baik. Nah, jadi seiring berjalan waktu saya juga tentunya bersyukur lah punya kalau contohnya ada tugas kelompok, saya memiliki teman-teman kelompok yang suportif gitu. Jadi sambil saling mendukung lah gitu. Jadi contohnya melalui tugas-tugas kelompok, presentasi kelas, dan kegiatan lainnya, tentunya saya mulai merubah karakter saya. Disiplin saya mulai tumbuh karena saya harus mengikuti jadwal kuliah dan menyelesaikan deadline. Tanggung jawab meningkat karena tentunya kadang saya dipercaya, contohnya menjadi ketua kelas. Itu saya merasa bersyukur juga, karena dengan itu saya mulai berkembang. Oh, begini ya, kalau saya memiliki cara kepemimpinan yang begini, saya itu nggak baik. Jadi dari hal-hal seperti itu saya itu mulai berkembang untuk menyelesaikan tugas sendiri tanpa bantuan orang lain, dan belajar untuk memiliki kepemimpinan yang integritas. Nah, tentunya itu semua tidak berjalan dengan mulus. Tentunya saya juga ada kegagalan dalam hal tersebut, ya, baik dalam segi pikiran saya yang membuat saya gagal, maupun dari segi lingkungan. Saya pernah merasa gagal dalam mengerjakan presentasi tugas kelompok khususnya. Tentunya saya kehilangan motivasi, dan dari situ juga saya belajar ya untuk tidak mudah menyerah. Jadi jika saya contohnya mengalami kegagalan, pas awal-awal saya mengalami kegagalan itu, saya itu hilang motivasinya. Tapi saya berpikir panjang. Saya kalau begini terus, kalau saya ada kegagalan terus saya kayak hilang motivasinya, tentunya saya udah nggak mau mengerjakan lagi dong. Tentunya hasil kerja saya nggak bagus lagi dong gitu. Nah, saya mencoba berpikir sehat gitu. Jadi saya menjadikan kegagalan saya tersebut sebagai motivasi saya, bukan malah menghilangkan motivasi saya. Contoh nih, saya gagal dalam mengerjakan tugas, atau mungkin saya tadi presentasi di atas tadi ya, mungkin pas saya presentasi di atas di depan banyak orang, saya masih grogi. Terus kan itu saya merasa gagal tuh. Nah, itu malah membuat saya itu termotivasi untuk lebih giat lagi. Ya, untuk tidak menyerah, untuk tetap usaha. Saya menjadikan kegagalan tersebut sebagai pelajaran saya, sebagai pengalaman saya, untuk kedepannya saya nggak mau mengulangi hal tersebut. Jadi saya belajar bahwa tantangan bukan untuk dihindari, tapi untuk membentuk kita.
Nah, jadi nilai yang paling terasa berkembang dalam diri saya itu dalam empati dan kepemimpinan. Saya menjadi tentunya mentor untuk ya tingkat yang lebih bagus lagi. Saya belajar mendengarkan, memahami dan tentunya mempraktekkan dulu nih gitu. Dari hal itu saya mulai lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih sadar akan tanggung jawab sebagai pemimpin kecil. Dan kadang kalau mengerjakan tugas sendiri, bagaimana saya itu harus mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan orang lain gitu. Jadi saya percaya karakter adalah bekal terpenting dalam hidup ya. Jadi apa yang saya pelajari di kampus bukan hanya ilmu akademik, tapi juga pelajaran hidup yang membentuk siapa saya hari ini. Begitu. Jadi terima kasih banyak. Mungkin sekian saja ya perjalanan dari saya. Semoga cerita saya ini bisa menginspirasi teman-teman untuk terus berkembang, terus belajar, dan terus menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Semoga teman-teman semua juga mempunyai lingkungan yang baik, mempunyai teman-teman yang baik, suportif. Ya karena itu juga termasuk hal yang bisa membuat kita berubah seiring berjalannya waktu. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Atas perhatian semua, saya mengucapkan banyak terima kasih.